Sistem tata surya yang kita kenal saat ini tidak selalu memiliki konfigurasi yang sama. Jika kita membuka Atlas Astronomi abad ke-18, kita akan menemukan bahwa pernah ada masa ketika 12 planet dikatalogkan, alih-alih 9 yang diakui saat ini. Namun, raksasa gas seperti Uranus dan Neptunus baru diidentifikasi sedikit lebih dari 2 abad yang lalu. Sementara itu, benda langit yang lebih kecil seperti Pluto dan planet-planet kerdil lainnya baru ditemukan kurang dari 100 tahun yang lalu. Tapi bagaimana mungkin ada 11 planet di abad ke-18? Kemana menghilangnya semua dunia tersebut? Ikuti kami dalam penyelidikan ini. Selama berabad-abad, para ilmuwan mengamati langit untuk mencari objek-objek di sekitar kita. Terkadang menemukan benda-benda menarik seperti komet dan asteroid, tetapi seringkali gagal menemukan apa yang mereka cari. Pencarian tanpa henti ini, pada berbagai momen dalam sejarah, mengarah pada perburuan planet-planet yang keberadaannya diterima secara luas, tetapi sebenarnya tidak pernah terdeteksi. Salah satu contoh yang mencolok adalah Vulkan, sebuah dunia teoretis yang diduga mengorbit antara Matahari dan Merkurius. Hipotesis ini muncul untuk menjelaskan anomali dalam orbit Merkurius. Namun pada abad ke-20, teori ini ditinggalkan ketika disadari bahwa gangguan orbital tersebut disebabkan bukan oleh sebuah planet, melainkan oleh kelengkungan ruang waktu akibat massa Matahari yang sangat besar. Teori menarik lainnya mengusulkan keberadaan sebuah planet jauh di tepi tata surya dengan orbit luar biasa selama 70 juta tahun mengelilingi Matahari. Menurut proposal ini, ketika mendekati sabuk Kuiper, benda langit hipotetis ini akan mengacaukan asteroid, melontarkannya dalam lintasan yang diduga memicu kepunahan massal besar dalam sejarah bumi. Namun, hingga saat ini, belum ada planet dengan karakteristik seperti itu yang terdeteksi. Dunia lain yang memicu pencarian intensif adalah planet 9 yang penuh teka-teki. Data menunjukkan kemungkinan adanya planet ke-9, lebih kecil dari Neptunus namun lebih besar dari bumi, di ujung tata surya kita dengan orbit yang dekat dengan awan Oort. Sayangnya, teleskop dan teknologi kita saat ini tidak memiliki sensitivitas yang cukup untuk mengidentifikasi objek dengan sifat-sifat seperti itu. Dengan demikian, keberadaan planet 9 tetap menjadi misteri. Terakhir, kita memiliki fokus utama video ini, planet hipotetis kelima antara Mars dan Jupiter yang disebut Phaeton, target pencarian selama puluhan tahun yang belum membuahkan hasil. Apa yang mungkin terjadi pada dunia-dunia ini? Mengapa kita tidak pernah berhasil mendeteksinya? Apakah mereka masih ada, tersembunyi dalam kegelapan kosmos yang luas? Bagaimana menentukan di mana harus mencari? Pada abad ke-18, satu-satunya planet yang dikenal terbatas pada 6 yang paling dekat dengan Matahari: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Semuanya berubah pada 13 Maret 1781 ketika astronom William Herschel mengungkapkan penemuan sebuah benda langit aneh di luar orbit Saturnus. Dunia ini kemudian dinamai Uranus, menjadi planet pertama yang ditemukan melalui teleskop dan bukan melalui pengamatan langsung pergerakannya di langit seperti yang lainnya. Momen bersejarah ini akan membagi astronomi menjadi 2 era dan menginspirasi pengembangan hukum menarik yang menjanjikan prediksi akurat posisi planet-planet. Kita berbicara tentang hukum Titius-Bode, diciptakan oleh Johann Daniel Titius dan dipopulerkan oleh Johann Elert Bode. Hukum ini menetapkan pola matematika yang dengan mempertimbangkan satuan astronomi antara setiap planet dan matahari menghasilkan urutan numerik yang mampu menunjukkan jarak planet dengan ketepatan mengagumkan dengan margin kesalahan yang sangat kecil. Meskipun keanggunan model ini, sedikit astronom yang menganggapnya relevan hingga tahun 1781 dengan penemuan Uranus oleh William Herschel. Namun mengapa terjadi perubahan ini? Jawabannya terletak pada posisi tepat planet baru tersebut yang secara sempurna bertepatan dengan prediksi hukum ketat Bode. Keberhasilan ini membuat banyak sarjana mulai melihat hukum tersebut sebagai dapat diandalkan karena telah mengantisipasi lokasi benda langit yang belum pernah diamati sebelumnya, bertahun-tahun sebelumnya. Namun, muncul sebuah pertanyaan menarik. Hukum Titius-Bode menunjukkan keberadaan sebuah planet antara Mars dan Jupiter, tetapi hingga saat itu tidak ada benda langit yang dikenal di wilayah tersebut. Karena rumus tersebut telah menunjukkan ketepatannya dalam memprediksi Uranus, astronom dari berbagai belahan dunia berlomba dalam pencarian tanpa henti untuk menemukan planet kelima yang diduga di interval ini. Dengan demikian, dimulailah kompetisi sesungguhnya untuk melihat siapa yang akan menjadi perintis dalam penemuan ini. Pencarian dilakukan dengan cermat dan tidak membuahkan hasil selama lebih dari 20 tahun, hingga pada tanggal 1 Januari 1831, Giuseppe Piazzi melihat titik cahaya redup yang bergerak tepat di posisi yang diprediksi. Objek misterius dan berpenampilan kabur tersebut diberi nama Ceres. Piazzi, penemunya, dengan
dengan tegas menyatakan bahwa itu adalah planet kelima yang sangat diidamkan. Namun apakah Ceres benar-benar sesuai dengan harapan ini? Banyak astronom yang membantah gagasan ini, karena ketika dianalisis dengan teleskop, benda tersebut tampak terlalu tidak jelas, menunjukkan ukuran yang lebih kecil dari bulan. Meski demikian, lokasinya persis sesuai dengan prediksi hukum Titus Bode. Tanpa penundaan, Kompendium Astronomi menaikkannya ke kategori planet, mengesahkannya sebagai planet kelima terdekat dari matahari. Pada saat itu, sebagian besar komunitas ilmiah mulai mempercayai ketepatan hukum tersebut karena tidak hanya mengantisipasi Uranus, tetapi juga Ceres. Namun, situasi ini tidak akan bertahan lama. Euforia Giuseppe atas Azzi mengidentifikasi planet kelima hanya bersifat sementara karena hanya setahun kemudian, pada 1802, astronom Heinrich Olberg mengungkap keberadaan Pallas, sebuah benda langit yang mirip dengan Ceres, terletak di wilayah yang sama. 2 tahun kemudian, giliran Juno yang diumumkan, kemudian Astrea, disusul Vesta. Perlahan-lahan, benda-benda kecil ini ditemukan tepat di tempat yang diperkirakan sebagai planet. Karena semua posisinya sesuai dengan prediksi hukum Titius Bode, mereka diklasifikasikan sebagai planet dan dimasukkan ke dalam representasi tata surya. Dengan demikian, selama beberapa tahun, tata surya kita memiliki tidak kurang dari 12 planet: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Ceres, Juno, Pallas, Vesta, Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Namun, sebagian besar astronom merasa tidak tenang karena benda-benda baru yang berbagi orbit dengan Ceres ini ukurannya sangat kecil dibandingkan dengan planet-planet lainnya. Banyak yang berpendapat bahwa benda-benda ini tidak pantas diklasifikasikan sebagai planet, meskipun para penemunya tentu saja tidak setuju. Kontroversi ini baru terselesaikan pada 23 September 1846 ketika astronom Johann Gottfried Galle mendeteksi Neptunus. Mengapa Neptunus mengubah segalanya? Sederhana, planet ini sangat mirip dengan Uranus, jauh lebih besar daripada benda-benda kecil antara Mars dan Jupiter. Bentuknya bulat, tidak berbagi orbit dengan benda lain, dan yang terpenting, posisinya menantang hukum Titius Bode. Selain itu, selama bertahun-tahun, banyak astronom telah menyatakan skeptisisme terhadap hukum yang diduga ini, karena planet-planet seperti Jupiter, Saturnus, dan Uranus tidak tepat berada di posisi yang diprediksi. Sekarang, dengan identifikasi planet baru dalam orbit yang sepenuhnya menantang prediksi hukum astronomi paling berani dan akurat, terbuktilah apa yang banyak enggan diterima. Hukum yang begitu dirayakan itu ternyata salah. Itu hanyalah kebetulan yang mengesankan, yang memungkinkan perkiraan jarak beberapa planet, tidak lebih dari itu. Dengan terungkapnya Neptunus, hukum Titius Bode akhirnya ditinggalkan oleh para astronom, memunculkan dilema baru. Apakah Ceres dan benda langit lainnya yang terletak antara Mars dan Jupiter masih layak diklasifikasikan sebagai planet tanpa dukungan teoritis yang membenarkan keberadaan planet kelima di wilayah itu? Apa yang akan terjadi pada objek-objek tersebut? Solusinya muncul dengan cepat. Segera setelah hukum itu dibuang, semua benda tersebut diklasifikasikan ulang sebagai asteroid, entitas yang tidak cocok sebagai planet, bintang, maupun satelit alami. Keputusan ini membawa kembali tata surya ke dalam keteraturan. Meski hanya sementara, hanya tersisa 9 planet, Ceres masih muncul dalam ilustrasi tata surya bersama sabuk asteroid. Tetapi dari mana asalnya gugusan ini? Awalnya, pencarian difokuskan pada sebuah planet di wilayah itu, tetapi yang ditemukan adalah fragmen tak terhitung yang tersebar. Dari mana mereka berasal? Ingatkah Heinrich Olbers, penemu asteroid Pallas? Bahkan setelah peristiwa terkait Neptunus dan runtuhnya hukum Titius Bode, Olbers melanjutkan studinya dan merumuskan teori untuk menjelaskan keberadaan semua asteroid itu. Dalam usulannya, Olbers menyatakan bahwa benda-benda kecil itu adalah sisa-sisa planet yang jauh lebih besar, sebuah raksasa yang hancur di masa lalu yang sangat jauh. Planet hipotetis ini akan dinamai Phaeton. Menurut Olbers, miliaran tahun lalu, antara Mars dan Jupiter pernah ada dunia bernama Phaeton. Planet ini diperkirakan berukuran sebanding dengan Mars dan mungkin merupakan benda es mirip Pluto dengan kerak beku di atas lautan bawah permukaan, seperti Europa, bulan Jupiter. Dunia ini tidak akan pernah memiliki kondisi untuk menopang kehidupan, tetapi ukurannya secara teori memungkinkan kunjungan manusia menurut dugaan ini. Spekulasi menyatakan bahwa pada suatu periode sejarah, gaya gravitasi kolosal Jupiter mungkin telah menarik objek-objek untuk bertabrakan dengan planet hipotetis Phaeton, menyebabkan fragmentasi dan pada akhirnya pembentukan sabuk asteroid. Meskipun menarik, data ilmiah menunjukkan realitas yang berbeda. Sebelum menyelami investigasi tentang Phaeton, jangan lupa untuk melihat konten kami selanjutnya. Jika Anda melewatkan publikasi terakhir kami tentang planet Goblin, kunci untuk memahami planet ke-11
9. Ketahuilah bahwa Fine sebenarnya tidak pernah ada, meskipun gagasan tentang planet kelima telah memikat generasi astronom. Analisis mendalam terhadap komposisi sabuk asteroid mengungkapkan bahwa benda-benda langit ini bukan berasal dari planet yang hancur, melainkan sisa-sisa dari cakram akresi yang tertinggal dari proses pembentukan tata surya. Cakram semacam ini terdiri dari material kosmik yang mengorbit bintang selama kelahiran sistem planet. Teori kontemporer yang paling mapan menunjukkan bahwa pada masa awal tata surya kita terdapat cakram akresi antara Mars dan Jupiter yang berpotensi membentuk planet. Namun, pengaruh gravitasi Jupiter yang sangat besar menghalangi akumulasi massa yang diperlukan. Raksasa gas ini memiliki tarikan gravitasi begitu kuat sehingga memengaruhi benda langit di sekitarnya secara mendalam. Dengan demikian, semua indikasi menunjukkan bahwa selama pembentukan tata surya, gravitasi Jupiter mencegah konsolidasi cakram akresi menjadi planet utuh, menghasilkan fragmen-fragmen kecil seperti asteroid. Meskipun ini merupakan penjelasan yang dominan, temuan terbaru di sabuk asteroid telah membuat banyak peneliti mempertimbangkan kembali hipotesis ini. Seperti dalam kasus planet Goblin, kunci untuk mengungkap misteri planet ke-9. Pada tanggal 30 Juni 2016, para peneliti mengungkap identifikasi sebuah benda langit baru di luar orbit Pluto. Penemuan ini merupakan hasil dari perburuan panjang terhadap objek yang sulit ditemukan ini, yang hanya menjadi mungkin berkat misi New Horizons NASA. Sementara dinamai Goblin karena sifatnya yang misterius, planet ini masih menunggu penamaan resmi. Tapi apa kaitannya dengan pembentukan planet? Apakah penemuan ini membawa kita lebih dekat dengan planet 9 yang misterius? Batas luar tata surya kita adalah wilayah kegelapan dan dingin yang ekstrim, menyulitkan pengamatan dari planet kita. Namun, penelitian yang cermat terus mengumpulkan bukti yang semakin kuat tentang keberadaan sebuah dunia masif yang belum terdeteksi. Goblin, sebuah planet Katai yang sangat jauh, ditemukan selama investigasi yang memperluas pengetahuan kita tentang wilayah terluar tata surya. Para astronom menemukannya saat melacak petunjuk potensial tentang planet 9, sebuah raksasa teoretis yang diduga mengorbit di kedalaman awan Oort jauh di luar Pluto. Meskipun planet 9 tetap tak terlihat oleh teleskop kita, Goblin menunjukkan gangguan gravitasi yang mengisyaratkan pengaruh dari benda langit tak terlihat dengan massa besar, memperkuat hipotesis keberadaan planet ke-9. Pencarian bukti konkret tentang dunia hipotesis ini dimulai pada tahun 1984 ketika petunjuk pertama muncul, tetapi hingga kini kita masih tanpa konfirmasi definitif. Bagaimana jika ada planet lain seperti ini? Apakah mereka memiliki bulan sendiri atau sistem cincin? Mungkinkah mereka memiliki atmosfer serupa bumi? Bagaimana keberadaan mereka bisa memengaruhi kehidupan di planet kita? Pada tahun 1984, analisis tata surya kita mengungkap pola yang menarik. Selama 250 juta tahun terakhir, peristiwa kepunahan massal di bumi terjadi dalam siklus sekitar 26 juta tahun. Tetapi apa yang bisa memicu episode-episode kepunahan siklik ini? Kekuatan apa yang mendorong objek-objek jauh dari tata surya ke arah kita? Jawaban yang diajukan adalah Nemesis, sebuah bintang Katai merah hipotetis yang mengorbit matahari kita pada jarak yang sangat jauh. Saat pendekatan maksimumnya ke matahari, setiap 26 juta tahun, bintang teoretis ini akan mengirimkan hujan komet ke wilayah dalam sistem planet. Konsekuensinya akan menjadi bencana. Dampak salah satu benda langit ini terhadap bumi akan memicu kepunahan massal. Namun, dengan kemajuan observasi, bukti-bukti menghilang dan tidak ada bintang pendamping yang terdeteksi. Dengan demikian, teori Nemesis kehilangan kekuatannya. Pada pergantian milenium, muncul Tai Chi, versi baru dari planet X. Sementara Nemesis tetap menjadi simbol kehancuran. Tai Chi memiliki efek yang lebih halus, hanya menyebabkan peningkatan kecil dalam frekuensi komet dari wilayah langit tertentu, serta mencoba menjelaskan keanehan dalam distribusi spasialnya. Namun, observasi baru dengan cepat meruntuhkan dasar hipotesis ini untuk membenarkan perilaku objek-objek es di luar orbit Neptunus. Pada tahun 2008, muncul proposal tentang sebuah planet jauh yang tidak diketahui dengan massa yang setara dengan bumi. Peneliti lain mengusulkan bahwa benda-benda bermassa planet mungkin terbentuk bersama planet-planet luar, kemudian tersebar ke batas tata surya tanpa pernah benar-benar terlempar. Spekulasi ini membawa kita ke versi terbaru dari pencarian ini, planet 9. Banyak orang mungkin terkejut mengetahui bahwa kita masih mengungkap misteri tata surya kita
sendiri. Banyak pertanyaan tetap tidak terjawab dan teka-teki yang luas masih luput dari pemahaman kita. Kita bahkan belum bisa mendefinisikan dengan tepat berapa banyak planet yang ada di tata surya kita. Mari ambil Pluto sebagai contoh. Diturunkan ke kategori planet Katai, ia tidak sendirian. Tata surya kita menampung beberapa benda lain dengan klasifikasi ini. Menariknya, Ceres, asteroid terbesar yang dikenal di sistem kita, juga diklasifikasikan ulang sebagai planet Katai. Goblin adalah planet Katai lainnya, jauh lebih kecil daripada Pluto. Dengan diameter hanya 1/5 dari Pluto, ia mengorbit di wilayah yang sangat terpencil di tata surya. Penamaannya resmi adalah 2015 TG387 dan penemuannya terjadi 3 tahun lalu ketika sebuah tim astronom yang dipimpin oleh Scott Shepard dari Carnegie Institution for Science menggunakan teleskop Subaru yang terletak di puncak gunung berapi Mauna Kea di Hawaii. Penelitian kami melibatkan pemindaian langit secara ekstensif untuk mencari titik-titik cahaya redup yang mungkin mengungkap benda langit baru. Planet Katai ini memiliki orbit yang sangat eksentrik. Titik terdekatnya dengan matahari masih sekitar 2 kali lebih jauh dari Pluto, sedangkan pada titik terjauhnya, Aphelion, ia mencapai jarak yang luar biasa, 200 kali jarak bumi matahari. Perjalanannya benar-benar epik. Dengan orbit yang sangat memanjang, dibutuhkan sekitar 40.000 tahun untuk menyelesaikan satu revolusi mengelilingi matahari, sebuah fakta yang sungguh mengagumkan. Meskipun deteksi objek-objek trans-Neptunus ini tidaklah tak terduga, jarak mereka yang ekstrim dan kecerahan yang sangat rendah membuatnya sangat sulit diamati karena mereka bergerak hampir tak terlihat di langit. Penemuan ini sangat menarik karena berbagai alasan. Yang paling menarik adalah kemungkinan adanya sesuatu yang lebih besar di tepi tata surya menunggu untuk ditemukan. Objek seperti Goblin telah dipelajari selama beberapa waktu. Dunia beku dan jauh ini diklasifikasikan sebagai objek awan Oort dalam. Menariknya, banyak yang memiliki orbit sangat elips yang membawa mereka relatif dekat dengan matahari, di mana dekat berarti sekitar jarak Pluto sebelum menjauh ke wilayah terluar tata surya. Saat ini, kita mengetahui beberapa puluh benda langit seperti ini, tetapi pasti masih banyak lagi yang belum ditemukan. Aspek yang paling menarik adalah menyadari bagaimana orbit mereka tampak sejajar di tata surya luar, terutama dalam kaitannya dengan perihelion, titik orbit terdekat dengan matahari. Dan yang cukup menarik, semua objek yang tersebar di langit ini tampaknya memiliki perihelion, titik terdekat dengan matahari, yang tersinkronisasi dengan sempurna. Mengapa hal ini relevan? Faktanya adalah tidak ada penjelasan alami mengapa benda langit independen memiliki orbit yang sejajar seperti ini. Titik terdekat mereka dengan matahari seharusnya tidak bertepatan. Hipotesis ini menunjukkan keberadaan sebuah benda masif di suatu tempat, mungkin sebuah planet yang dalam gerak orbitalnya menyelaraskan dan menarik partikel-partikel kecil ini ke orbitnya sendiri. Buktinya cukup kuat. Tidak ada teori lain yang dikenal yang dapat menjelaskan keselarasan orbital ini. Kisah tentang planet 9 yang misterius ini bermula pada tahun 2003 dengan penemuan planet Katai Sedna. Sedna memiliki orbit yang sangat aneh. Jaraknya dari matahari bervariasi antara 75 hingga 9,6 unit astronomi. Apa yang bisa menyebabkan fluktuasi orbital yang sangat tidak biasa ini? Sedna terlalu jauh untuk dipengaruhi oleh planet-planet yang dikenal. Mereka tidak bisa menjadi penyebabnya. Bahkan pada titik terjauhnya, Sedna tetap hanya 1/4 jarak dari bintang terdekat, cukup dekat dengan matahari, sehingga sebuah bintang yang melintas bisa memengaruhi trajektorinya. Untuk menjelaskan orbit yang anomali ini, berbagai teori menyatakan bahwa Sedna ditempatkan di sana pada masa awal tata surya. Pada waktu itu, matahari mungkin berada dalam gugus bintang, di mana interaksi dekat dengan bintang-bintang lain sering terjadi. Jika orbit Sedna adalah hasil dari penangkapan selama pembentukan tata surya, wajar untuk mengharapkan keberadaan objek-objek lain yang telah mengalami proses yang sama. Dalam konteks ini, Sedna mungkin hanya salah satu anggota dari populasi objek trans-Neptunus dengan orbit serupa. Dalam dekade terakhir, beberapa benda dengan karakteristik serupa telah diidentifikasi. Menariknya, semua orbit mereka menunjukkan kesamaan spasial yang mencolok. Artinya, sumbu utama trajektori mereka mengarah ke arah umum yang sama. Bukanlah sesuatu yang diharapkan dari makhluk yang berasal dari pembibitan bintang matahari. Namun, mengapa begitu banyak peneliti mengacu pada planet 9 untuk menjelaskan orbit yang tidak biasa dan kemiringan yang aneh ini? Pertanyaan yang tak terhindarkan muncul. Di manakah planet ke-9 yang misterius ini? Perhitungan kami yang paling akurat menunjukkan bahwa masanya antara 3 hingga 6 kali masa bumi, mendekati dimensi Neptunus. Singkatnya, kita berhadapan dengan dunia yang sangat besar dan hampir memalukan untuk mengakui bahwa sebuah planet raksasa
mungkin lolos dari deteksi kita di dalam tata surya kita sendiri. Saat ini, kita telah mengidentifikasi eksoplanet di sistem yang berjarak tahun cahaya. Lalu, bagaimana bisa kita gagal menemukan tetangga ini? Penjelasannya terletak pada jarak yang ekstrim. Bahkan sebuah planet masif, jika terletak di titik terjauh orbitnya, akan muncul sebagai titik kecil bagi observatorium paling canggih sekalipun. Mungkin saja ia luput dari perhatian. Gerakannya yang sangat lambat bisa menyamarkannya. Mungkin tercatat sebagai bintang jauh dalam pengamatan sebelumnya. Karena alasan ini, teleskop global menyisir langit untuk mencari objek apapun dengan pergeseran yang hampir tak terlihat yang bisa mengungkap raksasa tersembunyi ini. Benda langit jauh seperti Goblin dan CNA berfungsi sebagai petunjuk untuk mengungkap misteri di perbatasan tata surya. Planet Goblin dengan orbitnya yang tertarik dan periode yang panjang membutuhkan tahunan pemantauan untuk memetakan lintasannya. Para ahli memperkirakan ratusan objek serupa 2015 TG387 menghuni wilayah terpencil ini. Meskipun lokasinya yang ekstrim membuat mereka hampir tak terdeteksi. Dunia-dunia jauh ini bertindak sebagai mercusuar kosmik menunjuk jalan menuju planet X. Setiap penemuan baru memperluas pengetahuan kita tentang ujung tata surya dan tentang planet hipotetis yang tampak mengatur orbit mereka. Sebuah penyingkapan yang berjanji untuk menulis ulang pemahaman kita tentang pembentukan sistem planet. Para ilmuwan telah melakukan simulasi komputer untuk menganalisis berbagai kemungkinan lintasan planet X. Dampak signifikan. Studi ini mencakup orbit 2015 TG387, sebuah planet dengan massa superbumi yang menempuh lintasan memanjang hingga ratusan UA dari matahari. Aspek yang paling menarik dari penemuan ini adalah bahwa planet X tampaknya memengaruhi Goblin dengan cara yang serupa terhadap semua objek yang sangat jauh di tata surya kita. Meskipun simulasi ini tidak membuktikan keberadaan planet raksasa tambahan di tata surya kita, hasilnya memperkuat kemungkinan bahwa sesuatu yang sangat besar mungkin berada di sana. Bagaimana menurut Anda tentang planet Katai misterius ini? Apakah ada objek lain yang sama anehnya di wilayah terluar tata surya kita? Berapa lama lagi sebelum kita akhirnya menemukan planet ke-9? Jangan lupa untuk membagikan pendapat Anda di bagian komentar dan mengirim video ini kepada teman-teman Anda.